Baik, selamat datang dan bertemu kembali kita pada perkuliahan metode penelitian tugas akhir atau MTTA. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Kita akan membahas beberapa topik pada hari ini terkait masih dengan masih bab 1, yaitu tentang latar belakang permasalahan atau pendahuluan. Di sana kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas tentang latar belakang masalah. Hari ini kita akan membahas bagian dari pendahuluan itu, yaitu antara lain adalah identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, serta sistematika penelitian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah kita belajar atau mempelajari pertemuan hari ini, materi pada hari ini, kita akan mampu memahami dan menjelaskan tentang apa itu identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat, serta sistematika dari sebuah penelitian yang ada yang dipaparkan di dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Hari ini kita akan mencoba mempelajari mengupas satu persatu tentang identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Kita masuk pada identifikasi masalah dulu. Kita akan masuk kepada apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu yaitu permasalahan pokok yang tercermin pada latar belakang yang dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian. Jadi setiap masalah yang ada di organisasi ataupun di masyarakat ataupun di perusahaan itu harus ada solusi, harus dicari permasalahannya apa dan dicarikan jawabannya melalui penelitian, dikaji kembali. Nah, identifikasi masalah suatu proses paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah, identifikasi sangat penting. Artinya kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di perusahaan atau di lapangan, sehingga nanti kita akan menentukan topik bahasan yang kita angkat itu apa. Adapun batasan masalah itu merupakan pembatasan terhadap lingkup dan cakupan masalah yang akan dibahas pada bab 4, 5, dan 6. Ya, nantinya akan dikupas di situ dan memberikan peluang kepada penulis atau mahasiswa untuk meneruskan penelitian selanjutnya. Jadi setiap penelitian itu bisa dilanjutkan beberapa kali penelitian, tidak harus tuntas dalam sekali penelitian. Biasanya setiap penelitian fokus kepada topik apa, berikutnya apa, nanti kalau tidak tuntas akan dilanjutkan di penelitian berikutnya, bisa dengan tim yang sama atau tim yang berbeda, dengan melanjutkan kasus atau rumusan atau batasan masalah yang sebelumnya sempat diangkat. Nah, rumusan masalah sendiri itu merupakan inti dari masalah yang menjadi materi pokok. Jadi kalau identifikasi itu bisa banyak masalah, tetapi rumusan masalah itu kita akan fokus mengambil topik yang memang kira-kira bisa diselesaikan atau bisa diteliti pada saat itu. Jadi nanti bisa dilanjutkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya berdasarkan identifikasi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, tujuan dan manfaat yaitu merupakan suatu penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilaksanakan terkait dengan pengembangan keilmuan dan atau manfaat yang praktis dari masalah yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian sendiri itu berisi tentang penjelasan tentang tujuan yang spesifik dari penelitian atau tema yang kita angkat dan juga pengertian spesifik yang diimplementasikan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas, akurat dan tidak menimbulkan kesalahan atau interpretasi atau persepsi pemahaman. Jadi tujuannya kan jelas, penelitian ini tujuan untuk apa, manfaatnya untuk siapa saja, untuk pihak-pihak mana saja itu harus dijelaskan karena penelitian itu intinya, akhirnya atau endingnya itu harus mampu digunakan diimplementasikan oleh masyarakat. Siapa masyarakat itu ya bisa organisasi, bisa pembaca, bisa peneliti atau orang yang melakukan penelitian itu sendiri atau pihak-pihak lainnya. Dan yang terakhir adalah dalam bab 1 ini bagian akhir dari pendahuluan adalah sistematika penulisan tugas akhir atau penelitian, di mana merupakan penjelasan tentang urut-urutan bab yang akan dibahas yang akan dipaparkan dari isi sebuah karya tulis atau tugas akhir. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah contoh identifikasi masalah untuk jurusan sekretaris, di mana dalam identifikasi masalah ini pertama misalnya ini terkait dengan topik yang kita angkat kemarin tentang pelayanan prima. Ya, kita kemarin atau pertemuan sebelumnya sudah membahas contoh dari latar belakang
yang mengambil topik tentang pelayanan prima. Jadi kita akan sambungkan atau integrasikan dengan rumusan identifikasi masalah. Nah, terkait dengan identifikasi masalah dengan topik pelayanan prima yang kita sudah bahas, itu adalah salah satunya apa sih pelayanan prima itu untuk apa sih? Kalau gitu biasanya masalah yang sering terjadi itu apa saja masalah-masalah atau identifikasi yang sering terjadi dalam kegiatan atau proses pelayanan prima. Contohnya ada 3 nih misalnya, meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan prima. Jadi itu menjadi masalah karena sama ini kan pelayanan itu dianggap dianggap yang sekedar tugas tetapi tidak diberikan secara maksimal. Sementara masyarakat itu ingin mendapatkan pelayanan yang prima itu dalam arti sebagai konsumen, sebagai masyarakat itu harus mendapatkan haknya secara benar. Nah, itu menjadi isu juga karena memang pelayanan prima itu belum bisa dilaksanakan serentak kepada semua pelayanan publik khususnya ya, sehingga ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Terus sudah gitu kita juga bisa melihat dari proses pelayanan prima dari banyak hal, misalnya terkait dengan instansi pemerintah misalnya, banyak hal pelayanan publik itu yang tidak memberikan proses pelayanan itu yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan hak karya konsumen, terkadang diabaikan atau prosesnya itu tidak sesuai dengan prosedur, kadang ada lambat, kurang cepat dan sebagainya, itu juga menjadi isu, artinya perlu diangkat. Jadi masalahnya itu banyak sekali kalau kita lihat dari kasus pelayanan prima itu banyak sekali. Atau yang berikutnya kurangnya sosialisasi dan komunikasi pada kegiatan pelayanan prima di kantor, artinya tidak ada briefing, tidak ada standar pelayanan prima yang harus digunakan. Ini contoh-contoh saja. Banyak sekali kalau kita kupas tentang identifikasi masalah itu dari satu topik itu bisa dikembangkan bisa 10 identifikasi, bisa 5, banyak sekali, tetapi kita hanya mengambil contoh sebagian saja. Nah, berikutnya kita akan mencoba pembatasan masalah. Nah, dari identifikasi itu kita akan membuat sebuah batasan masalah lebih mengkerucut lagi. Lebih mengkerucut, pelayanan prima itu fokusnya masih yang akan diangkat itu apa saja. Misalnya mengangkat tentang pentingnya pelayanan prima, terus dimensi apa saja yang diterapkan, diimplementasikan dalam melakukan pelayanan prima, standar pelayanan prima itu seperti apa, di perusahaan, di instansi pemerintah, atau perusahaan-perusahaan lainnya, atau organisasinya itu sepertinya apa. Karena setiap pelayanan prima itu memiliki standar yang berbeda tergantung dari organisasi yang dibangun atau yang berjalan. Pelayanan prosesnya seperti apa, dan lain-lain. Banyak sekali batasan yang akan kita angkat. Tentunya sekali lagi harus tetap sesuai dengan topik, agar nanti pada saat kita menjelaskan di hasil penelitiannya itu masih terrelate atau terintegrasi dan memang nyambung dengan topik yang kita angkat. Nah, ini kita coba melihat contoh perumusan masalah, karena perumusan masalah ini bisa saja biasanya kita fokuskan kepada topik temanya, tapi ini tergantung ya, ini contoh-contoh saja. Kembali sesuaikan dengan temanya, kita mau mengangkat yang apa, jadi kita akan pilih salah satu, difokuskan ke satu saja, satu objek ya, karena kita lebih menjelaskan secara general. Jadi kita akan pilih satu objek yang terkait dengan pelayanan prima. Ini contoh saja. Misalnya, bagaimana pentingnya pelayanan prima di Bekasi, di kantor layanan imigrasi Bekasi, atau bagaimana penerapan dimensi pelayanan prima di kantor layanan imigrasi Bekasi, atau bagaimana standar pelayanan prima yang diterapkan di kantor layanan imigrasi, atau bagaimana proses pelayanan. Nah, itu kita bisa pilih sesuai dengan tadi banyaknya perumusan batasan masalah. Jadi batasan masalah itu bermacam-macam, bisa cuma 1, bisa 2, bisa 3. Jadi kita akan sesuaikan dengan batasan masalah dan fokus gitu ya. Tapi yang lebih mudah itu kita fokuskan ke tema, jadi rumusan batasan masalah ini kita ambil dari tema yang kita angkat. Ini adalah rumusan masalah. Nah, selanjutnya adalah tentang contoh tujuan penelitian. Tujuan penelitian lagi-lagi harus kita kaitkan. Jadi intinya, kalau misalnya dari batasan masalah itu harus dilanjutkan atau menyambung atau relevansinya dengan rumusan masalah, meskipun tujuannya juga akan sama. Dan itu dibedakan dari kalimat pertanyaan. Kalau rumusan masalah itu ditandai dengan kalimatannya di awal. Kalimatannya di awal sebuah
kalimat atau pernyataan, misalnya tadi bagaimana pentingnya pelayanan prima, bagaimana penerapan, bagaimana. Nah, tapi kalau tujuan ini karena menjawab dari sebuah rumusan masalah, maka ya, kalimatnya berubah, tidak lagi kalimatnya, tetapi menjadi statement. Statement dalam tujuan penelitian itu apa saja sih? Nah, pada intinya seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya adalah pertama untuk mengetahui pentingnya pelayanan prima bagi masyarakat pada kantor layanan imigrasi migrasi, atau untuk mengetahui penerapan dimensi pelayanan prima di kantor layanan imigrasi migrasi, atau boleh juga untuk mengetahui standar pelayanan prima yang diterapkan di kantor imigrasi. Bisa juga menggunakan kalimat untuk mengetahui proses pelayanan prima yang diterapkan pada kantor layanan imigrasi migrasi. Jadi intinya kalimatnya diawali dengan kata untuk mengetahui. Itu untuk menuliskan tentang tujuan penelitian. Sekali lagi, batasan penelitian, rumusan penelitian, serta tujuan itu harus nyambung. Artinya kita harus komitmen, harus konsisten dengan yang kita tuliskan di batasan, rumusan, dan juga tujuan harus sama. Ya. Kita mencoba manfaat penelitian. Kalau manfaat penelitian ini, kita biasanya ada 4 yang harus kita tuliskan, kita tuangkan, karena manfaat penelitian itu banyak digunakan oleh pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Bisa dilakukan oleh pembaca. Karena penelitian itu kan tidak harus dieksplor, harus dipublish, harus dibuat untuk kepentingan umum, ya, harus bisa dibaca oleh masyarakat. Makanya kita ada 4 pemangku kepentingan di sini, yaitu ada pihak ketiga, ya, yaitu pembaca. Pembaca itu bisa umum, bisa mahasiswa, bisa siapa saja yang melihat tulisan atau karya kita. Bagi perusahaan itu juga penting karena kita kan memberikan masukan, memberikan dan kita memberikan masukan banyak kepada perusahaan dan juga kepada universitas dalam hal ini, karena sebuah universitas sebenarnya itu kan sudah menyiapkan kompetensi-kompetensi, harus bisa menunjukkan karya dari mahasiswa, di mana karya ini untuk memperkaya wawasan bagi siapa, bagi mahasiswa, bagi alumni, bagi adik-adik mahasiswa yang masih belajar, itu bisa menjadi orang yang tidak tahu menjadi tahu tentang masalah terjadi di itu adalah mahasiswa itu sendiri. Kalau mahasiswa yang akan lulus dari universitas ini akan mendapatkan manfaat, banyak manfaatnya gitu. Primanya sepertinya pengalaman, membandingkan teori dengan yang ada di perusahaan, dan juga manfaat-manfaat pengalaman dia di lapangan dan pengalaman yang sudah dipelajari selama observasi dan juga saat itu menjadi Nah, yang berikutnya adalah sistematika penulisan. Di bulan kemudian kemudian teori-teori dan juga apa namanya, teori penelitian terdahulu dan juga kerangka pemikiran dan metodologi waktu itu akan membahas tentang jenis data, teknik pengumpulan, dan apa namanya,
analisisnya. Dan yang keempat, kita akan membahas hasil penelitian dan analisa. Dan di sini biasanya ada 4 ya. Ada gambaran umum perusahaan, ada hasil penelitian, ada pembahasan, dan juga ada solusi atau usulan. Yang terakhir adalah memaparkan bab 5, yaitu berisi tentang kesimpulan dan sarannya. Setiap subnya harus dijelaskan secara umum apa-apa-apa, gitu ya. Nah, ini kita sekarang sudah saatnya kita membuat pelatihan, kita mengerjakan tugas. Silakan Anda melanjutkan bab 1 ini dengan membuat ini subbab di dalam 12 sampai 16 ya. Kita melanjutkan yang minggu lalu kita tugasnya adalah satu yaitu latar belakang, kita lanjutkan ke 12 dan 12 sampai 16. Nah, ketentuannya ini sudah saya jelaskan di sini. Kita akan cek di e-kampus, kita akan mengerjakan, dan silakan mengerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline yang sudah dituangkan atau sudah dijelaskan di kampus. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan yang selanjutnya.